dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis. Tahun ajaran 2020-2021. Oleh 1. Rahmawati Purba, Sarjana Ekonomi, Magister of Science. 2. Fonaha Hulu, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan. 3. Rusmawahni, Sarjana Ekonomi, Magister of Science. Materi ke-11. Etika Bisnis. Dengan judul Good Ethics, Good Business. Etika Utilitarianisme. Cost and Benefit Analysis. Analisis keuntungan dan kerugian etika utilitarianisme. Utilitarianisme sebagai proses dan sebagai standar penilaian. Kelemahan etika utilitarianisme. Dalam penerapannya etika bisnis harus memenuhi beberapa prinsip yang harus dijalankan. Prinsip-prinsip tersebut yaitu: pertama, prinsip kejujuran. Jujur adalah kunci keberhasilan dalam mendapatkan suatu kepercayaan dari kustomer secara khusus dan pelaku bisnis umumnya. Contoh, harga barang yang telah ditawarkan kepada konsumen haruslah sesuai dengan spesifikasi dari barang yang dijual. 2. Prinsip otonomi. Kemampuan yang dimiliki pelaku bisnis saat mengambil tindakan dan keputusan yang berdasarkan kesadarannya sendiri mengenai apa yang dianggapnya baik yang bisa dilakukan. Contoh, tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan dan selalu mempunyai pikiran ke depan. 3. Prinsip saling memberi keuntungan. Bisnis dijalankan dengan sebaik mungkin agar masing-masing pihak yang terkait mendapatkan keuntungan. Contoh, memberikan harga sebenarnya suatu barang terhadap konsumen serta memberikan pelayanan sebaik mungkin. 4. Prinsip keadilan. Pelaku bisnis haruslah diperlakukan secara adil dan disesuaikan dengan kriteria yang rasional. Guna bertujuan untuk menjauhkan kerugian terhadap salah satu pihak. Contoh, tidak membanting harga yang terlalu jauh, guna mematikan bisnis orang lain. 5. Prinsip integritas moral. Setiap pelaku bisnis diharuskan mempertahankan nama baik perusahaannya. Guna mempertahankan kepercayaan konsumen. Contoh, tidak berbuat curang. Good ethics for good business. Bisnis yang berkembang, menyebabkan persaingan semakin ketat di mana para pelaku bisnis berusaha mengikuti laju praktek bisnis pesaing dan melakukan berbagai upaya untuk pencapaian tertinggi dalam pasar. Terkadang mereka menggunakan jalan singkat untuk mendapatkan keuntungan dengan mengabaikan tanggung jawab sosial dan etika bisnis. Seperti, merusak ekosistem, korupsi, dan merampas hak-hak manusia. Good ethics is good business. Good business ada karena good ethic. Etika yang baik akan mencerminkan bisnis yang baik. Etika secara umum didefinisikan sebagai seperangkat standar sosial yang mencakup norma-norma yang berlaku. Norma-norma ini bukan bawaan genetik atau tapi harus dipelajari. Berisi nilai-nilai moral, diperoleh dari pengalaman orang tua, dan pendidikan formal. Prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yaitu bisnis berkinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan bersama-sama dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku serta etika bisnis dapat dijadikan standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan dan sikap profesional. Etika utilitarianisme. Utilitarianisme adalah paham dalam filsafat moral yang menekankan manfaat atau kegunaan dalam menilai suatu tindakan sebagai prinsip moral yang paling dasar. Untuk menentukan bahwa suatu perilaku baik jika bisa memberikan manfaat kepada sebagian besar konsumen atau masyarakat. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Kriteria dan prinsip etika utilitarianisme. Dalam kerangka etika utilitarianisme kita merumuskan 3 kriteria objektif, yang dapat dijadikan dasar objektif sekaligus norma untuk menilai suatu kebijaksanaan atau tindakan. Kriteria-kriteria tersebut. 1. Manfaat. Bahwa kebijaksanaan atau tindakan itu mendatangkan manfaat atau kegunaan tertentu. Jadi, kebijaksanaan atau tindakan yang baik adalah yang menghasilkan hal yang baik. 2. Manfaat terbesar. Bahwa kebijaksanaan atau tindakan yang mendatangkan manfaat terbesar atau dalam situasi tertentu lebih besar dibandingkan dengan kebijaksanaan atau tindakan alternatif lainnya. Atau kalau yang dipertimbangkan adalah soal akibat baik dan akibat buruk dari suatu kebijaksanaan atau tindakan. Maka suatu kebijaksanaan atau tindakan dinilai baik secara moral kalau mendatangkan lebih banyak manfaat dibandingkan dengan kerugian. 3. Manfaat terbesar untuk siapa? Untuk individu atau kelompok? Atau untuk semua orang yang terkait, terpengaruh dan terkena kebijaksanaan atau tindakan yang akan diambil.
Manfaat terbesar adalah bagi sebanyak mungkin orang. Cost and Benefit Analysis. Analisis biaya. Manfaat adalah suatu alat analisis dengan prosedur yang sistematis untuk membandingkan serangkaian biaya dan manfaat yang relevan dengan sebuah aktivitas atau proyek. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah secara akurat membandingkan kedua nilai, manakah yang lebih besar. Selanjutnya dari hasil pembandingan ini, pengambil keputusan dapat mempertimbangkan untuk melanjutkan suatu rencana atau tidak dari sebuah aktivitas, produk atau proyek, atau dalam konteks evaluasi atas sesuatu yang telah berjalan, adalah menentukan keberlanjutannya. Analisis keuntungan dan kerugian etika utilitarianisme. Utilitarianisme sangat cocok dan sering dipakai untuk membuat perencanaan dan evaluasi bagi tindakan atau kebijaksanaan yang berkaitan dengan kepentingan banyak orang. Karena itu, ia banyak dipakai, secara sadar atau tidak, dalam kebijaksanaan politik, ekonomi, sosial, dan semacamnya yang menyangkut kepentingan umum. Dalam bidang ekonomi, etika utilitarianisme punya relevansi yang kuat dengan teori optimalisasi atau dari Pareto, yang menilai baik buruknya suatu sistem ekonomi. Berdasarkan prinsip ini, pasar misalnya dianggap paling baik karena memungkinkan konsumen memperoleh keuntungan secara maksimal. Di samping itu, etika utilitarianisme juga relevan dalam konsep efisiensi ekonomi. Prinsip efisiensi menekankan agar dengan menggunakan sumber daya atau input sekecil mungkin dapat dihasilkan produk atau output sebesar mungkin. Dengan menggunakan semua perangkat ekonomi harus dikerahkan sedemikian rupa untuk mencapai hasil terbesar dengan menggunakan sumber daya sekecil mungkin. Dalam bidang bisnis, etika utilitarianisme juga mempunyai relevansi yang sangat kuat. Secara khusus etika ini diterapkan, secara sadar atau tidak, dalam apa yang dikenal dalam perusahaan sebagai the best cost and benefit analysis. Yang intinya berarti etika ini pun digunakan dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan bisnis suatu perusahaan, dalam segala aspek. Utilitarianisme sebagai proses dan sebagai standar penilaian. Secara umum etika utilitarianisme dapat dipakai dalam dua wujud yang berbeda. Pertama, etika utilitarianisme dipakai sebagai proses untuk mengambil sebuah keputusan, kebijaksanaan, ataupun untuk bertindak. Dengan kata lain, etika utilitarianisme dipakai sebagai prosedur untuk mengambil keputusan dan menjadi sebuah metode untuk bisa mengambil keputusan yang tepat tentang tindakan atau kebijaksanaan yang akan dilakukan. 2. Etika utilitarianisme juga dipakai sebagai standar penilaian bagi tindakan atau kebijaksanaan yang dilakukan. Yang paling pokok adalah menilai tindakan atau kebijaksanaan yang telah terjadi berdasarkan akibat atau konsekuensinya. Yaitu sejauh mana ia mendatangkan hasil terbaik bagi banyak orang. Kelemahan etika utilitarianisme. Satu konsep manfaat yang begitu luas. Konsep dan konteks manfaat menjadi masalah penting. Manfaat masing-masing pihak adalah berbeda, manfaat biasa diterjemahkan sebagai keuntungan dan usaha perluasan atau pengembangan perusahaan. 2. Cara-cara yang dilakukan dalam merekrut anggota baru merupakan cara yang tidak etis. Terlalu memaksa menjanjikan iming-iming yang belum tentu terwujud. Namun jika tujuannya adalah untuk mendatangkan keuntungan, maka tindakan tersebut dianggap tidak etis. 3. Variabel yang dinilai tidak semua bisa dikuantifikasi. Sehingga sulit untuk mengukur, memperbandingkan keuntungan dan kerugian hanya berdasarkan variabel yang ada. 4. Seandainya ketiga kriteria dari etika utilitarianisme saling bertentangan, ada kesulitan cukup besar untuk menentukan prioritas di antara ketiganya. 5. Utilitarianisme membenarkan hak kelompok minoritas tertentu dikorbankan demi kepentingan mayoritas.